Kalau di masyarakat itu beredar, kalau didata oleh BPS, artinya akan menerima bantuan. Memangnya BPS begitu ya Bu ya, kalau boleh tahu? Oh ya. Halo sahabat data, apa kabarnya di hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Hani Agustini Wansnafi dalam podcast Baca Cerita Ringkas Statistik atau podcast Barista pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita sudah kehadiran seorang statistisi media pada fungsi neraca wilayah dan analisis statistik, Ibu Nurani Vita Kristiani. Selamat siang, Bu. Selamat siang Hani dan selamat siang juga sahabat data semuanya. Apa kabarnya hari ini, Bu? Baik sekali. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang apa sih tugas fungsi BPS dan juga bagaimana data dan indikator itu bisa dihasilkan, Bu. Nah, di tengah saat sekarang ini kan kebutuhan akan data itu semakin pesat ya, Bu. Berarti peran BPS itu semakin penting juga. Nah, kalau begitu, Bu, pertanyaan saya, sebenarnya apa sih tugas dan fungsi BPS itu sendiri, Bu? Ya, makasih Hani dan juga sahabat data semuanya. Saya coba jelaskan ya, apa sih tugas dan fungsi BPS. Nah, Badan Pusat Statistik atau biasa kita singkat BPS merupakan lembaga pemerintah yang pasti ketika didirikan oleh pemerintah ada tujuan tertentu yang diharapkan dari BPS. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPS sebagai lembaga pemerintah dinaungi oleh peraturan dan perundangan yang berlaku atau diberikan oleh pemerintah atau presiden kepada BPS. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini BPS dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Nah, Hani dan juga sahabat data semuanya, dalam undang-undang ini tugas BPS itu salah satunya adalah visi BPS adalah penyedia data statistik berkualitas untuk semua. Ya, jadi beranjak dari visi tersebut tentu tugas BPS adalah menyediakan data statistik berkualitas dan juga tugas-tugas lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu, Hani. Menyediakan data statistik berkualitas ya, Bu ya. Dan tugas-tugas lain bisa lebih spesifik, Bu. Apa sih tugas-tugas lain itu BPS itu? Jadi mungkin sedikit lebih spesifiknya kan pemerintah atau masyarakat tentu membutuhkan data baik itu untuk merencanakan program, merencanakan sesuatu. Kemudian juga untuk evaluasi apakah program yang sudah dibuat oleh pemerintah atau oleh sudah dibuat oleh pemerintah, apakah sudah seberapa jauh keberhasilannya. Nah, dalam menyediakan data statistik dasar untuk keperluan pemerintah itu BPS bertugas untuk menyediakan data tersebut. Nah, selain itu BPS juga mempunyai tugas ada namanya adalah membina statistik sektoral. Ya. Jadi kalau BPS kan menyediakan statistik dasar, data-data yang dasar atau umum. Namun ada juga data-data sektoral yang disediakan atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya. Nah, tugas BPS adalah salah satunya adalah membina manakala dalam kegiatan statistik sektoral itu butuh dibimbing agar dalam tahapan-tahapan tersebut pada akhirnya data sektor yang dihasilkan itu bisa berkualitas. Kemudian tugas BPS juga adalah untuk penyelenggaraan sistem statistik nasional. Jadi kurang lebih itulah tugas-tugas BPS ini. Tadi Ibu sebutkan ada statistik dasar, ada statistik sektoral ya, Bu. Kalau untuk lebih jelasnya bisa Ibu berikan contoh-contohnya, Bu, supaya mungkin saya lebih paham, sahabat data juga bisa lebih paham contoh-contohnya. Oke. Ya. Jadi statistik itu ada 3 ya, Hani dan juga sahabat data sekalian. Ada namanya statistik dasar. Oke, statistik dasar. Ya, kemudian ada statistik sektoral. Ya, kemudian ada statistik khusus. Statistik khusus. Ya. Dasar, sektoral, dan statistik khusus. Ya, benar. Nah, statistik dasar itu kita lihat dari pemanfaatannya itu biasanya untuk berlaku umum. Dalam artian statistik dasar itu sesuatu yang bersifat umum yang bisa dipakai oleh lembaga pemerintah
atau masyarakat umumnya, pengguna data semua lah, sahabat data juga bisa menggunakannya. Contohnya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu kan banyak pihak, baik itu pemerintah atau swasta membutuhkannya. Nah, data seperti jumlah penduduk seperti itu, tugas BPS tuh yang menyediakan datanya kepada semuanya. Oke. Itu statistik dasar. Kemudian ada namanya statistik sektoral. Ya, statistik sektoral itu pemanfaatannya itu oleh instansi pemerintah yang digunakan untuk perencanaan dan juga evaluasi program mereka. Contohnya data peternakan, data jumlah ternak. Nah, itu biasanya dibutuhkan kan oleh Dinas Pertanian atau yang terkait untuk mengevaluasi dan juga merencanakan program di mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi statistik khusus. Nah, statistik khusus itu biasanya pemanfaatannya itu untuk perusahaan atau unit khusus, perusahaan swasta, lembaga swasta atau masyarakat tertentu. Dan itu contohnya perusahaan ingin menilai seberapa puas sih masyarakat terhadap produk mereka. Mereka tentu melakukan penelitian atau survei tertentu. Nah, itu tuh namanya statistik khusus. Karena hanya khusus untuk kebutuhan lembaga atau perusahaan tersebut. Bu, terkait tadi tentang tugas BPS menghasilkan statistik dasar. Nah, dari BPS sendiri bagaimana sih Bu data atau indikator itu bisa dihasilkan? Jadi, dalam menghasilkan data, BPS itu mengacu kepada kerangka atau tahapan yang namanya GSBPM. Jadi GSBPM itu adalah Generic Statistic Business Process Model. Nah, GSBPM itu kerangka yang bukan hanya dipakai oleh BPS di Indonesia, jadi dipakai juga oleh semua lembaga statistik di dunia. Ya, begitu Han. Kalau memang dipakai oleh hampir semua lembaga statistik di dunia, Bu, kalau begitu apa pentingnya sih menerapkan GSBPM itu, Bu? Ya. Nah, sebenarnya kenapa harus menggunakan GSBPM itu? Jadi enaknya itu di GSBPM itu ada tahapan-tahapannya nih. Jadi kalau BPS atau siapapun yang mau melakukan kegiatan statistik, untuk yang baiknya harus dari tahap ini nih, A, tahap B, tahap C, dan seterusnya. Jadi kalau kita mengikuti semua tahapan itu dengan baik, data yang dihasilkan di akhir itu berharap adalah data yang berkualitas. Nah, itu pertama nih manfaatnya dari kita menggunakan GSBPM itu. Manfaat kedua, karena dia tahapannya sudah sangat jelas nih, Hani dan juga sahabat data, tentu akan lebih mudah bagi kita untuk mengelola setiap tahapan statistiknya. Jadi karena petunjuknya sudah sangat jelas ya untuk setiap tahapan itu apa sih harus kita buat. Nah, jadi kita akan lebih mudah mengelola tahapan kegiatan statistik kita. Kemudian dari sisi biayanya pun karena sudah lebih terencana, tentu dalam merencanakan dana dan lain sebagainya akan lebih baik bila kita menggunakan kerangka GSBPM tersebut. Bisa lebih efisien ya anggarannya bisa gitu ya Bu ya. Itu Hani dan juga sahabat data. Kalau dengan segala manfaatnya gitu Bu, saya jadi ingin tahu bagaimana sih tahapan atau alur penyusunan GSBPM itu seperti apa? Tahapannya ya. Iya. Nah, GSBPM ini tahapannya lumayan banyak nih. Nah, Hani dan juga sahabat data semuanya. Jadi kurang lebih ada 8 tahapan. 8 tahapan. Iya, banyak kompleks ya dalam menghasilkan indikator data statistik itu ya Bu. Jadi dia dimulai dari tahapan namanya specify need. Jadi kita mengspesifikan kebutuhan kita. Nanti sampai tahap akhirnya evaluasi. Ya mungkin kalau rincinya saya sebutkan satu-satu. Yang pertama tuh tahapan pertama namanya specify need. Jadi itu kita menspesifikan atau mengidentifikasi kebutuhan kita. Tahapan kedua itu namanya desain ya. Kita desain kemudian ketiga itu namanya build, membangun. Tahap keempat itu pengumpulan data. Tahap kelima itu pengolahan data. Tahap keenam itu namanya analisis data. Tahap ketujuh itu diseminasinya. Dan tahap kedelapan itu evaluasinya. Berarti semua tahap ini sudah diatur sedemikian rupa supaya mudah untuk diikuti dan sudah ada standarnya seperti itu ya Bu ya? Seperti itu Hani. Berarti kalau dari tahap-tahapannya specify need sampai evaluasi sepertinya untuk menghasilkan data indikator tidak hanya BPS bisa gunakan ya Bu ya? Kayaknya mulai dari peneliti ataupun orang dari institusi lain, perusahaan yang mau menghasilkan data statistik
bisa mengadopsi GSBPM ini juga boleh ya? Boleh sekali Hani. Jadi bukan hanya BPS, lembaga manapun yang mau merencanakan atau menyelenggarakan kegiatan statistik boleh menggunakan kerangka kerja tersebut. Dengan manfaat-manfaat yang tadi disebutkan di awal ya? Ya, betul sekali. Kualitas, dari efisiensi dan sebagainya. Ya. Tadi Bu, dari beberapa tahapan, dari 8 tahapan GSBPM itu mulai dari specify needs sampai evaluasi, bisa Ibu lebih jelaskan Bu? Kayaknya menarik sekali untuk bisa saya ketahui. Gitu. Ya, boleh banget Hani dan sahabat data semuanya. Jadi dari 8 tahapan tersebut, kita mulai dari yang pertama ya. Nah, tahap pertama itu namanya specify need. Nah, di tahapan ini apa sih yang kita buat di situ? Jadi persisnya yang kita buat di situ adalah kita mengidentifikasi kebutuhan kita dulu nih. Nah, sebenarnya kita mau membuat kegiatan statistik tersebut itu tujuannya apa? Gitu. Contohnya kita mau lihat seberapa puas sih masyarakat terhadap layanan kita. Nah, berarti kan jelaskan tujuan kita itu. Nah, kemudian di tahapan 1 ini kita melihat juga kalau kita mau melihat seberapa puas masyarakat terhadap layanan kita, kira-kira data untuk menyusun indeks atau indikator tersebut kita sudah punya apa tidak. Jadi setelah kita tahu tujuan kita lihat dulu apakah kita sudah punya data-data yang sebenarnya sudah tersedia tidak untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita mulai menyusun namanya proposal. Di tahapan 1 itu kita mulai menyusun namanya proposal kegiatan. Jadi di proposal itu biasanya kayak kegiatan umumnya. Jadi di proposal itu kita menjelaskan latar belakang kita, tujuan kita, dan apa yang kita harapkan dari kegiatan statistik tersebut. Kemudian tahapan apa yang kita harapkan di kegiatan yang akan kita lakukan dalam kegiatan statistik tersebut udah kita tulis dalam proposal tersebut. Itu di tahapan pertama ya, specify need tersebut. Nah, tahapan kedua itu namanya kita gabung aja design dan build ya. Jadi kita membangun. Nah, kalau kita udah buat proposal kegiatan, kita sudah tahu nih tujuannya kita membuat kegiatan statistik ini apa. Nah, di tahapan kedua, contohnya tadi ya, kita mau menilai seberapa puas konsumen masyarakat terhadap layanan kita. Nah, kita mulai bangun nih. Berarti variabel-variabel yang kita butuhkan untuk mendapatkan indikator atau indeks tersebut apa? Contohnya berarti kita butuh jumlah masyarakat yang mengakses layanan kita. Kemudian kemudian kita mungkin lihat seberapa puas masyarakat terhadap fasilitas yang ada. Nah, kita sudah mulai membangun tuh variabel-variabel atau indikator-indikatornya. Ini di tahapan design and build. Jadi itu ya. Kemudian kita sudah mulai mendefinisikan juga variabel-variabel tersebut. Kita definisikan pengertian-pengertiannya. Dan biasanya biar ada keterbandingan kita harus punya standar statistik namanya, supaya ketika kita mendefinisikan satu indikator bisa memiliki keterbandingan lah. Jadi harus bisa ada standarnya. Dibandingkan ya statistik satu dengan yang lain. Ya, kemudian di tahap design and build ini kita mulai merancang kuesionernya. Kalau kita untuk mendapat data dari pihak lain kan kita butuh kuesioner tuh. Nah, kita mulai merancang kuesionernya juga di tahap ini. Nah, untuk kuesioner tentu kita harus ada pedomannya juga. Pedoman tersebut kan, jadi supaya ketika pendata, petugas lapangan, enumerator mau menggunakan kuesioner tersebut, dia juga punya pemahaman yang baik terhadap kuesioner tersebut. Jadi kita membuat buku pedoman dan kuesioner itu di tahapan tersebut ya, di tahapan 2 dan 3 tadi, design and build. Design and build. Ya, setelah itu tahap keempat itu namanya pengumpulan data. Nah, di tahap ini nih biasanya kita mulai BPS atau siapapun tentu mulai dengan melatih enumerator dulu, melatih petugas lapangan atau petugas yang terkait. Nah, di tahapan ini kita mulai melatih dan kemudian petugas lapangan mulai nih turun tergantung nih apakah unit yang akan kita observasi itu adalah masyarakat atau lembaga pemerintah dan lain sebagainya. Mereka mulai turun ke lapangan untuk mendata dan lain sebagainya. Pengumpulan data ya Bu ya? Iya. Ibu Vita, tadi kan ada setelah design and build kita lakukan pengumpulan data seperti itu ya. Nah, untuk pengumpulan data ini bagaimana Bu cara mengumpulkannya? Kemudian
Tools-tools yang dipakai untuk pengumpulan data apa saja sih, Bu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Hani. Jadi Hani dan juga sahabat data semuanya, kan tadi udah kita specify need, kita udah rancang bangun ya, design and build. Tahapan berikutnya adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu sebenarnya ada 3 metode, Hani. Jadi ada namanya sensus. Ya, sensus berarti kan semua secara menyeluruh ya, semua unit populasi kita data, kita ambil datanya. Ada juga survei, berarti dari unit populasi yang ada kita ambil sebagian aja sampelnya untuk kita observasi, kita teliti, kita wawancara lah. Kemudian ada metode yang ketiga namanya kompromin. Ya, jadi kompilasi data administrasi itu biasanya kami BPS atau siapapun mengumpulkan data yang sudah tersedia di lembaga tertentu yang sudah disediakan, kita ngumpulin aja dari mereka gitu. Jadi kayak data sekunder lah kurang lebih yang kita ambil dari lembaga lainnya. Nah kemudian toolsnya, jadi kan itu tadi metodenya ya, tadi juga sahabat data, toolsnya. Nah kami di BPS itu punya beberapa tools nih untuk pengumpulan data. Jadi ada namanya PEPI. PEPI itu kepanjangannya paper and pencil interviewing. Jadi karena dia paper and pencil, berarti dia menggunakan kertas dan pensil. Kuesioner kertas gitu ya? Iya betul Bu Hani. Jadi itu biasanya petugas kami bekali kuesioner yang hard copy, yang kertas. Mereka mendata dan biasa mengisinya dengan mewawancara langsung ya. Wawancara langsung. Kemudian menggunakan pensil. Kemudian kami juga ada metode yang lain Bu Hani, namanya CAPI ya, Computer Assisted Personal Interviewing. Nah itu biasanya mungkin yang Bu Hani lihat atau mungkin sahabat data pernah didatangi oleh petugas, mereka menggunakan tablet biasanya. Ya, jadi mereka mendata menggunakan tablet, kuesionernya sudah tersedia di situ, dipakai untuk wawancara. Jadi tidak menggunakan kertas dan pensil lagi. Oke, langsung pakai tablet gitu ya Bu ya? Iya Bu Hani. Kemudian ada ketiga. Jadi kan kadang tidak semua masyarakat mau tuh didata langsung. Kita datangi dan wawancara, mungkin banyak pertimbangan lah. Mungkin karena kesibukan dan juga mungkin karena masih ada yang trauma sama pandemi COVID ya. Jadi ada yang tidak mau langsung menerima petugas kami BPS. Nah ada metode yang ketiga namanya CAWI. Jadi Computer Assisted Web Interviewing. Nah itu kami dari BPS mengirim link kuesionernya dalam bentuk soft copy itu via bisa WhatsApp atau via email. Nah kita kirim ke responden, mereka mengisi sendiri rincian pertanyaannya. Jadi responden bisa secara mandiri isi ya Bu ya, tidak harus bertemu dengan petugas. Benar sekali ya. Jadi ya kata orang banyak jalan ke Roma ya. Jadi BPS menggunakan berbagai cara supaya bisa mendapatkan data yang terbaik dari masyarakat. Mendukung pengumpulan data. Iya, betul sekali. Kalau begitu tahap selanjutnya apa Bu? Setelah pengumpulan data, selanjutnya? Setelah pengumpulan data, data itu tentu tidak bisa memberikan informasi yang banyak ya kalau tidak kita olah. Nah, jadi tahap berikut adalah pengolahan data namanya Bu Hani dan juga sahabat data semuanya. Jadi pengolahan itu biasanya tahapannya itu seperti apa kita bilang integrasi data ya. Jadi kita menginput, mengumpulkan data dari berbagai sumber, kita input, kita integrasikan agar nanti hasilnya bisa kita olah untuk menghasilkan suatu informasi. Entry data seperti itu ya Bu? Ya kurang lebih seperti itu, kita entry data. Nah sebelum tahap entry itu juga Bu Hani dan juga sahabat data semuanya, biasanya kami cek juga konsistensinya, kami edit, ada proses editing juga dilihat, kemudian baru kita olah datanya dan ada validitasnya juga yang kita lihat dan akhirnya ada informasi yang bisa didapat dari proses pengolahan data tersebut. Tadi dari specify need, design, build, pengumpulan data, kemudian pengolahan. Ya. Selanjutnya Bu? Nah tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis, setelah diolah data yang hasil olahan kita analisis gitu ya? Iya benar Bu Hani. Jadi kalau analisis itu, kalau kami di BPS ada
dikelompokkan jadi dua kurang lebih ya. Yang umumnya ada namanya analisis deskriptif sama analisis inferensial. Ya, jadi tergantung kebutuhan pengguna data nih atau kebutuhan masyarakat. Tapi biasanya umum tuh yang dipakai tuh analisis deskriptif namanya Bu Hani. Jadi biasanya analisis deskriptif itu kita hanya mau melihat fenomena atau gambaran umum dari suatu data. Misalnya kita hanya mau melihat dari sekumpulan data yang ada tuh, misalnya data tinggi pegawai BPS Provinsi NTT. Nah, kita mau lihat rata-ratanya tinggi pegawai BPS NTT itu berapa sih? Nah, kemudian kebanyakan tinggi pegawai itu di kisaran berapa sih? Nah, kurang lebih seperti itu. Terus yang paling pendek berapa, yang paling tinggi berapa? Range namanya ya. Ya, jadi itu deskriptif kurang lebih seperti itu, melihat gambaran umum dari sekumpulan data. Nah, ada juga namanya analisis inferensial, Bu Hani dan juga sahabat data, itu biasanya kita menggunakan analisis inferensial itu untuk ada hipotesis yang mau kita uji di situ, jadi kita menggunakan tools statistik tertentu. Menggunakan uji-uji statistik gitu ya? Iya, uji-uji statistik untuk menguji hipotesis yang kita buat dalam suatu penelitian ya, seperti itulah kurang lebih. Ya, kemudian selanjutnya lagi ya, masih banyak ya. Nah, sudah tahapan yang ke-6 kalau tidak salah ya, Bu Hani, itu sudah analisis. Ya. Nah, kemudian tahap yang ke-7 itu namanya diseminasi, Bu Hani dan juga sahabat data ya. Jadi diseminasi itu tentu BPS umumnya data yang sudah kita input di lapangan, sudah kita olah datanya, kita integrasikan datanya, kita analisis, kita sajikan nih kepada masyarakat, kepada pengguna data, namanya diseminasi. Oh, itu penyajian ya Bu ya? Kalau iya, penyajian kita menyebarluaskan atau menyajikan data kepada masyarakat. Jadi kita sajikan untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, kita media untuk mendiseminasikan pun banyak Bu Hani. Ya. Jadi biasanya lewat website BPS. Website BPS? Iya. Apa Bu website BPS? Kalau website BPS itu alamatnya ntt.bps.go.id. Nah, di situ biasanya kami menampilkan data. Contohnya ya NTT di situ biasanya. Selain website ada juga metode diseminasi yang lain, contohnya press release. Press release. Iya, press release mungkin kalau Bu Hani atau sahabat data semua tahu, misalnya setiap hari pertama dari bulan berjalan biasanya kami ada tuh rilis, contohnya angka inflasi. Oh, inflasi ya. Dan lain sebagainya, banyak sih yang dirilis, tapi itu salah satu metode kami untuk mendiseminasikan data BPS. Nah, kemudian itu dari metodenya ya. Kalau dari jenis produknya atau apa ya, bentuk medianya bisa ini, contohnya kalau Bu Hani dan sahabat data tahu, kami biasanya ada publikasi. Kalau Bapak kalau Bu Hani dan sahabat data tahu lainnya pernah menggunakan data BPS, ada publikasi, ada juga namanya booklet, ada juga namanya flyer dan lain sebagainya. Wow, cukup banyak ya Bu ya media ataupun jenis publikasi yang dilakukan BPS gitu ya, diseminasi maksudnya. Ya. Nah, di tahap terakhir apa Bu? Nah, tahap terakhir itu namanya evaluasi. Nah, jadi dari tahap kita mulai mengidentifikasikan kebutuhan kita, mendesain kuesioner dan lain sebagainya, mengumpulkan data dan mengolah, menganalisis dan menyajikan, harus kita evaluasi tuh tahapannya, Bu. Jadi kita evaluasi dengan harapan melihat kembali apakah di tahapan tersebut ada tidak yang kita tidak cukup maksimal. Ya, jadi dari kita melihat persatu tahapannya, kita evaluasi, dan nanti tujuan dari evaluasi tersebut adalah memperbaiki tahapan kegiatan yang sama di waktu yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya Bu. Menarik sekali ya pembahasan tentang proses bisnis ini ya, proses bisnis statistik ini Bu. Karena secara general ini yang digunakan oleh kantor-kantor statistik di dunia ya Bu ya, untuk menghasilkan data atau indikator ya Bu. Saya lihat sepertinya bisa diadopsi juga ya, mungkin oleh peneliti atau masyarakat umum lainnya yang mau menghasilkan data atau indikator gitu ya. Ya, bisa banget. Nah, Hani dan juga sahabat data lainnya bisa digunakan oleh lembaga manapun dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Baik Bu, terima kasih untuk infonya yang menarik ini Bu. Satu lagi Bu, pertanyaan yang
cukup hangat di masyarakat. Kalau di masyarakat itu beredar, kalau didata oleh BPS, artinya akan menerima bantuan. Memangnya BPS begitu ya Bu ya, kalau boleh tahu? Oh ya, makasih ya. Memang ini menjadi fenomena yang kadang-kadang ada di masyarakat ya, bahwa kalau didata oleh BPS pasti untuk bantuan. Nah, sebenarnya tidak seperti itu, salah ya. Jadi tugas BPS itu adalah menyediakan data. Seperti tadi sudah dibilang di awal, jadi menyediakan data dasar yang bisa digunakan oleh siapapun. Nah, ketika data itu sudah disediakan oleh BPS, lembaga, instansi manapun boleh mengakses. Nah, kalau seandainya lembaga tersebut mengakses dalam rangka pemberian bantuan sah-sah aja. Tapi kan bukan BPS yang memberikan bantuan. Kita hanya tugasnya menyediakan data, tapi terserah penggunaannya oleh lembaga yang membutuhkan. Jadi tugas BPS sampai dengan penyediaan datanya itu saja Bu ya. Oke. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Bahasan kita sangat menarik Bu tentang GSBPM ini. Jadi kita lebih mengetahui ya bagaimana sebuah data atau indikator itu bisa dihasilkan. Baik sahabat data, demikianlah podcast Barista kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dalam podcast ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya.